Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Bilan Pratama dari Politeknik Negeri Malang. Dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Akuntabilitas Organisasi Lanjutan, Analisis dalam Metafora 4 Sifat Rasul. Pendahuluan. Penelitian ini akan memotret bagaimana pengelolaan organisasi nirlaba dilakukan dari sudut pandang 4 nilai sifat Rasul, yaitu nilai kejujuran, nilai kepercayaan, nilai keterbukaan, dan juga nilai intelektual. Dari 4 nilai ini kita akan membuat sebuah sintesa yang menghubungkan bagaimana praktek akuntabilitas ini sekaligus terlaksana dan diterapkan dalam pengelolaan organisasi nirlaba yang akan menjadi objek penelitian kita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan deskriptif kualitatif mengadopsi model Mills dan Huberman, di mana ada 3 tahapan analisa. Pertama, setelah kita mendapatkan data dari proses wawancara mendalam dan studi literasi dokumentasi, kita melakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses penyaringan dan juga pengklasifikasian kelompok-kelompok data dan informasi yang relevan dan penting untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini. Yang kedua adalah penyajian data. Dalam tahapan ini, kita akan membuat sebuah tampilan yang menyajikan bagaimana apa saja data-data yang telah kita saring dan kita klasifikasikan cocok sesuai dengan topik penelitian kita. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, kita akan lebih mudah untuk melakukan analisa secara sistematis, sehingga harapannya akan kita tarik sebuah benang merah untuk menghubungkan bagaimana akhirnya proses pengelolaan organisasi ini dapat dipandang dalam 2 sudut pandang yang telah dijelaskan dalam pendahuluan. Hasil penelitian. Pertama, berikut adalah organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian kita. Ada 7 organisasi yang semuanya bergerak dalam bidang sosial, masyarakat, dan juga pendidikan, di mana setiap organisasi kita minta 1 responden untuk kita wawancara secara personal. Seluruh responden merupakan pengurus inti di dalam organisasi, mulai dari ketua, bendara, dan juga sekretaris, di mana proses wawancara berkenaan dengan tanya jawab secara personal mengenai aktivitas dan juga operasi pengelolaan yayasan. Di sini nanti harapannya hasil daripada proses tanya jawab wawancara ini memberikan sebuah informasi yang berkenan dengan nilai-nilai 4 sifat Rasul yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, sehingga kita bisa menyimpulkan dan membuat satu matriks untuk menggambarkan hasil analisa data informasi tersebut. Nah, berikut adalah matriks yang kita dapatkan daripada proses wawancara. Dapat dilihat Bapak Ibu bahwa seluruh objek penelitian memberikan hasil wawancara yang cukup baik, di mana ternyata proses pengelolaan yang mereka informasikan ke kita secara lisan ataupun melalui pesan WhatsApp itu menceritakan sebuah proses pengelolaan yang secara tidak langsung sebenarnya telah mencakup 4 nilai yang kita coba gali, yaitu nilai kejujuran, sidik, nilai kepercayaan, amanah, nilai keterbukaan, tablik, dan nilai intelektual, fatona. Di titik ini, seluruh responden dari setiap organisasi yang berbeda itu secara tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar, mereka memberikan informasi yang kita pahami itu adalah bagian daripada implementasi keempat nilai ini. Sebagai contoh misalnya dalam nilai kejujuran atau sidik, para responden mengatakan bahwa pengelolaan organisasi dengan menyalurkan 100% dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan masyarakat, ataupun pemotretan yang lain seperti dalam penggunaan dana untuk mendukung seluruh kegiatan sarana belajar.
Di titik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada nilai kejujuran yang coba mereka informasikan secara tersirat dalam proses organisasi yang telah berjalan. Begitu pula pada nilai kepercayaan, nilai keterbukaan, dan nilai intelektual, sampai kepada titik di mana di nilai intelektual secara informatif para responden juga menjelaskan bahwa pengurus dalam organisasi merupakan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang bagus dan juga mereka berkompeten dalam bidangnya. Dari ketujuh organisasi, 7 objek penelitian dengan responden masing-masingnya nyatanya membuktikan semua nilai bersinggungan, jadi semua nilai terisi, sehingga kalau dari sini kita bisa simpulkan bahwa seluruh proses daripada aktivitas organisasi sampai saat ini ketujuh objek penelitian memberikan hasil yang cukup baik daripada implementasi keempat nilai sifat nabi ini. Nah, dari matriks itu kita akan membuat sebuah sintesa, kita akan menganalisis sebuah sintesa bagaimana akhirnya akuntabilitas di organisasi nirlaba ini berjalan dengan pandangan 4 nilai sidik, amanah, tabligh, dan fatona itu tadi. Dalam tabel ini sudah kita berikan sebuah hasil analisa di setiap indikator sifat yang kita jadikan tolak ukur. Yang pertama adalah sifat sidik. Kita membreakdown menjadi 3 indikator, ada sikap jujur, terbuka, dan integritas. Dari informasi yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa melihat bahwa praktek pengelolaan organisasi juga telah memenuhi indikator daripada sifat sidik, mulai dari sistem administrasi dan keuangan yang benar atau mengarah ke benar, jadi ada perubahan, ada keinginan untuk ke arah yang benar, lalu juga keterbukaan dari saran masyarakat, hingga komitmen untuk berlaku jujur di organisasinya. Lalu sifat yang kedua amanah dengan indikator terpercaya, akuntabel, dan juga laporan. Nah, di sini praktek organisasi dalam akuntabilitasnya ternyata juga telah melaksanakannya, dengan mana buktinya memberikan sebuah laporan keuangan secara sederhana, secara periodik, dan juga melaporkan kegiatan-kegiatan mereka secara real time. Jadi masyarakat bisa melihat dalam bentuk live streaming di sosial media ataupun YouTube di setiap kegiatannya. Lalu yang ketiga adalah sifat tabligh dengan indikator pelayanan, informasi, dan transparansi. Kembali lagi bahwa seluruh objek penelitian ternyata juga telah mempraktekkan dan memenuhi indikasi yang telah kita rumuskan di sini, di mana mereka dalam pelayanan selalu mengutamakan kebutuhan anggota dan masyarakat, informasinya terbuka, cepat, dan mudah dalam mengaksesnya, dan mereka transparan untuk melaporkan seluruh kegiatan dan juga dana yang masuk ke dalam organisasi mereka. Terakhir dari sifat fatona, kita punya 3 indikator: kecerdasan, adaptif, dan profesional. Dan dalam prakteknya kembali lagi seluruh organisasi menunjukkan indikasi yang memenuhi. Mereka melakukan pengelolaan organisasi dengan fleksibel dan inovatif, dan kepengurusan dilakukan secara profesional dan berkomitmen sesuai dengan kompetensi dan kemampuan setiap individu di kepengurusan organisasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan sebuah gambaran bahwa konsep akuntabilitas adalah bagian dari 4 sifat Rasul dalam mengelola organisasi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, termasuk di organisasi nirlaba. Dalam titik ini, organisasi yang menjadi objek penelitian ternyata juga telah menunjukkan indikasi yang memenuhi 4 nilai sifat Rasul, yaitu kejujuran, kepercayaan, keterbukaan, dan nilai kecerdasan. Hanya saja mungkin saran ke depan dari hasil penelitian ini perlu adanya satu standarisasi yang dapat dijadikan pedoman bagi organisasi nirlaba secara lebih praktis dan taktis, namun tidak berpatokan pada birokratis seperti yang mungkin sekarang sudah ada. Cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, sedikit ayat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah telah memberikan penjelasan bahwa
Rasulullah adalah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi kita seluruh umat manusia. Maka sepatutnya bagi kita untuk selalu meneladani beliau dalam segala aktivitas, termasuk dalam melakukan pengelolaan organisasi maupun entitas di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.